Ribut orang, lalu DPR ngomong. Gol, alhamdulillah kita sudah melalui sudah diuji lagi, sudah tetap ada uji tulis lagi. Uji tulis lagi dengan soal yang sekian banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dudung Nur Lokoswara, Kepala Sekolah Penggerak Angkatan Pertama, Ketua DPP Asosiasi Kepala Sekolah seluruh Indonesia. Hari ini sedang hangat tentang rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Sahabat semua, mari kita berpikir positif. Mari kita berharap kepada pemerintah agar pendidikan kita lebih baik. Semoga martabat guru pun, finansial guru pun, perlindungan profesi guru pun jauh lebih baik. Sahabat semua, di semua bangsa manapun ada satu warga negara paling istimewa. Warga negara itu adalah anak didik. Tidak ada warga negara lebih istimewa dibanding anak didik. Dan anak didik berada di tangan para guru. Maka pemerintah harus memahami dan pasti memahami bahwa guru adalah profesi yang paling terhormat dan harus dimuliakan. Jangan diganggu kesejahteraannya. Maka rancangan Undang-Undang Sisdiknas semoga tidak ada kaitannya dengan penurunan kesejahteraan guru. TPG tetap ada, bentuknya apapun yang jelas guru lebih sejahtera. Di depan ini ada buku berjudul Merdeka Belajar, Merdeka Literasi. Di tulisan ini pun ada Merdeka Belajar. Sahabat semua, kita semoga lebih merdeka dan guru pun lebih merdeka. Mari tingkatkan kompetensi, tingkatkan mutu layanan kepada anak didik, kesejahteraan serahkan kepada pemerintah. Semoga pemerintah lebih memahami tentang pentingnya kesejahteraan dan perlindungan politik. Yang kita tonton berikut ini Pak Mahfud MD berbicara tentang politik tingkat tinggi. Sebaiknya dunia pendidikan itu tawakal tu Allah saja, berjuang sudah dan setelah itu pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tidak seperti di dunia politik yang dipaparkan Pak Mahfud MD berikut biar ini. ikut bersama saya mendorong mengungkap kasus ini. Karena hukum itu kan produk politik. Nggak bisa hukum jalan sendiri kalau tidak ada suasana politik yang mendorong suara masyarakat dan suara. Pro justisianya itu kita dorong dari gerakan-gerakan politik, tapi jangan masuk ke pro justisianya. Mana nih DPR kok diam, saya bilang. Lalu DPR bilang, wah itu Menko Polhukam nggak tahu undang-undang bahwa DPR itu tidak boleh ikut campur. Lalu dulu kok ikut campur terus? Kasus Broto Seno itu berhasil kan karena DPR yang ngomong. Broto Seno di penjara tiba-tiba jadi polisi lagi. Dan menurut undang-undang nggak boleh. Ribut orang, lalu DPR ngomong. Katanya karena berjasa. Jasa apa sih yang dibuat oleh seorang koruptor? Nah, kata DPR nih Pak Bambang Pacul. Nah sudah itu Kapolri terus bergerak tuh bersama Kompolnas. Pecat lagi, dibuat perkap dulu. Urusan pencabulan santri ngomong, urusan apa ngomong. Jadi saya tunggu-tunggu karena saya selalu merasa cicat gitu. Sana ngomong sana sini, sama ngomong sana sini, biar kebenaran itu keluar. Gitu sama Pak, dulu ketika saya di MK itu, saya tahu ajudan saya ditarik semua. Katanya mau diculik barang bukti rekaman itu. Tentu saja kan dunia pendidikan itu politiknya juga harus politik santun, tidak perlu seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD seperti itu. Minimal unek-uneknya sampai dan setelah itu oleh PGRI disuarakan, setelah itu tawakal tuh Allah selesai. DPR RI kepada MPR, kepada Presiden Republik Indonesia. Pertama, Ketua DPP Asosiasi Kepala Sekolah seluruh Indonesia. Hari ini sedang hangat tentang rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Sahabat semua, mari kita berpikir positif. Mari kita berharap kepada pemerintah agar pendidikan kita lebih baik. Pada awalnya, semua mendukung untuk lahirnya kesejahteraan bagi guru. Ketika sertifikasi itu dicanangkan, akhirnya berbondong-bondong. Instansi lain ingin meningkatkan kesejahteraannya dengan merujuk bahwa guru memiliki pendapatan yang lebih layak. Apa yang terjadi? Di tempat-tempat lain, instansi-instansi lain, akhirnya kebijakan itu terrealisasi. Karena apa? Mereka memperhitungkan sertifikasi guru dan gaji pendapatan-pendapatan lainnya. Ketika sekarang sertifikasi guru ditinjau ulang, apakah keuntungan yang mereka dapatkan atas dasar kecemburuan kepada guru, kini tunjangan mereka juga dihilangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guguk Apu. Pak Haji Dedi, selamat siang. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Bu Yeni Rahmawati di acara bincang-bincang siang ini Pak Haji. Seperti yang udah kita lihat Pak Haji. Pendidikan tinggi keguruan. Ya. Hanya siswa-siswa yang tidak diterima di perguruan tinggi favorit jurusan-jurusan seperti kedokteran dan lain sebagainya. Kalau sudah mentok di sana sini, barang-barang sisa baru daftar guru. Dulu begitu. Tapi sejak zaman Bu Yeni, ya orang-orang tuh melihat ternyata seperti di Malaysia. Di Malaysia itu orang-orang yang pertama kali pilih itu orang-orang berprestasi itu pasti memilih keguruan karena lebih sejahtera. Iya, betul. Dan itulah yang diperjuangkan pada saat itu. Semua anggota dewan dan instansi-instansi yang lain juga semua sepakat bahwa tunjangan untuk guru itu harus ditingkatkan. Begitu pada saat itu. Ya. Tetapi tidak lama karena sertifikasi guru itu ternyata tidak langsung semuanya dapat sertifikat. Memang itu mohon maaf Pak Haji, untuk mendapatkan sertifikasi guru itu pasti kan kayak orang awam yang seperti saya nih masih sedikit selenting-selenting tahu atau beberapa yang belum tahu. Mungkin ada nggak? Berubah-ubah. Oh, berubah-berubah. Pertama, asal mengarang buku, kemudian berprestasi dapat piagam, sertifikat banyak begitu. Setelah diusulkan, banyak yang lolos, banyak yang gagal gitu kan. Tahap pertama. Tahap berikutnya ada ujian. Di samping berkas-berkas tadi juga dilengkapi dengan ujian. Baru lolos, berubah lagi, semakin sulit gitu. Dan akhirnya ya memang tidak sempat semua guru mendapat sertifikasi karena proses terus bergulir, perubahan. Seperti halnya juga angka kredit untuk kenaikan pangkat. Beda lagi tuh. Aturannya berubah-ubah sampai guru-guru itu banyak yang meninggalkan tugas mengajar karena untuk naik pangkat. Syarat utamanya kan harus mendapatkan piagam penghargaan atau sertifikat. Iya. Makanya banyak kelas-kelas yang kosong gara-gara apa? Pergi ke seminar, kelas ditinggalkan gitu kan. Sistem yang salah. Akhirnya dirubah begitu kan, dirubah. Dan sekarang hadirin sekalian, Bapak dan Ibu guru semuanya, mudah-mudahan tidak demikian adanya. Sekarang ini beda dengan dulu. Kalau di golongan 3A, 3B, 3C, 4A, dan seterusnya begitu, itu kalau sudah keluar FAK, penilaian angka kredit, itu tinggal menunggu dapat SK. Sekarang, karena banyak sekali guru yang berjuang untuk mendapatkan itu, numpuk. Walaupun sudah ada FAK juga tidak jaminan. Nanti diuji lagi, termasuk Bapak nih kemarin diuji itu untuk ke golongan 4D. Itu diuji lagi. Karya tulisnya, jurnalnya, kemudian riset-risetnya diuji ulang semua. Dan itu tidak lulus semua, banyak yang gagal. Tapi Pak Haji bagaimana hasilnya? Itu sudah lolos tapi gagal juga ujungnya karena ada tes lagi ternyata. setelah gol, alhamdulillah kita sudah melalui Pak sudah diuji lagi sudah, tetap ada uji tulis lagi. Uji tulis lagi dengan soal yang sekian banyak.